Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Bu, bapak, setiap manusia pasti memiliki keinginan, betul? Setiap manusia pasti memiliki tujuan, dan setiap manusia pasti memiliki harapan, setiap manusia memiliki cita-cita. Maka dari itu, setiap jiwa manusia pasti butuh Tuhan, betul tidak? Pasti kita butuh Allah. Semua manusia di dunia ini, pemirsa di rumah, pasti mereka memiliki harapan, tujuan, cita-cita, keinginan. Maka setiap jiwa manusia pasti menginginkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema kita pada kesempatan ini adalah waktu-waktu mustajab. Kita memohon dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa iNews TV di rumah yang diberkahi Allah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang sangat bahagia ini. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan ku ijabah, pasti akan ku kabulkan, pasti akan ku berikan. Kenapa? Doa ini adalah sinyal penghubung antara hamba dengan Tuhannya, sinyal penghubung antara manusia dengan Allah pencipta segala jagat raya ini. Itu adalah penghubung. Ketika Bapak Ibu menghubungi anak di jauh rantauan, apabila Bapak Ibu menghubungi suami, suami menghubungi istri, tidak ada pulsanya, tidak ada sinyalnya, tidak ada jaringannya, apakah teleponnya masuk walaupun HP-nya mahal, Bu? Tentu tidak. Kenapa? Karena sinyal dan pulsanya nggak ada. Sinyal dan pulsa itu adalah penghubung, maka itulah doa sebagai sinyal penghubung dari hamba sampai kepada Tuhannya. Maka simak firman Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah. Artinya apa, Bu? Artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seorang hamba bertanya, saya ini di mana? Saya ini kemana? Kata Allah. Maka jawab, inni qarib. Katakan kepadanya, saya dekat dengan mereka. Bahkan dalam ayat lain, lebih dekat daripada urat tenggorokan kita, Bapak Ibu dirahmati Allah. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Ya. Apa tujuannya Allah dekat kita? Kata Allah, sambungan ayat itu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Syaratnya adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Orang-orang yang dikabulkan doanya itu ada syarat. Apa syaratnya? Pertama, falyastajibu li, harus taat sama Allah. Bu, taat sama Allah apa tuh? Laksanakan perintahnya, laksanakan sholat, laksanakan puasa, jauhi larangan-larangannya, laksanakan segala yang Allah bolehkan, yang Allah jadikan sebagai amalan untuk kita. Maka ketika taat kepada Allah, itu syarat utama doa-doa didengar Allah.
Allah bilang jangan makan yang haram, jangan makan yang haram biar doa makbul gitu, ya. Kemudian wal yu'minu bi, syarat diterimanya doa harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa Ainus TV di rumah, tidak ada jalan kemuliaan kecuali kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan kita tidak membutuhkan Allah. Bila ada manusia sombong, dia merasa dirinya tidak butuh Tuhan, maka coba Bapak Ibu ambil orang itu, bawa ke tengah laut, kemudian kasih naik di atas perahu, bocorin tuh perahunya, kemudian tinggalkan. Apa yang dia lakukan? Pasti mencari kekuatan di luar kekuatannya. Kenapa? Karena hakikat manusia membutuhkan kekuatan di luar daripada kekuatannya, membutuhkan kemampuan di luar daripada kemampuannya. Itu tandanya kita butuh kekuatan dan kemampuan di luar dari batas kemampuan kita. Itulah kekuatan Rabbul Jalil, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Rabbul Jalil. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nih Bapak Ibu dirahmati Allah, pemirsa di rumah, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita berdoa sama Allah, pasti ada tempat, makam, waktu doa-doa kita itu akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Di mana tempatnya paling bagus, di mana waktunya paling mustajab, kita doa sama Allah. Simak hadis Rasulullah. Utlubus tijabatad du'ai inda salasin. Tuntutlah, kejarlah, carilah tempat, waktu di mana tempat itu pasti Allah akan ijabah doa-doa kita. Nih, ingat, pasti Allah akan ijabah doa-doa kita. Artinya antara hamba dengan Tuhan yang gak ada penghalang lagi. Doanya langsung diterima, Di mana? Kata Nabi, inda salasin, ada pada 3 waktu. Nih, dengar 3 waktu. Pemirsa di rumah, 3 waktu doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktunya ada di pertemuan 2 pasukan. Ulama muhaddisin menjawab, 2 pasukan yang dimaksud adalah bertemunya siang dan malam, yaitu adanya di waktu sore. Jadi waktu sore itu paling mustajab berdoa ba'da salat asar. Kemudian yang kedua, waktu fajar, bertemunya malam dengan siang atau malam dengan pagi. Jadi bangun pagi di waktu fajar itu tempat terbaik mencurahkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun pagi itu termasuk waktu yang paling mulia untuk berdoa kepada Allah. 2, fi iqamatis shalah. Ya, fi iqamatis shalah. Di waktu qamatnya salat. Ya, qamatnya salat, ini ulama muhaddis mengatakan pada saat orang qamat, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Disitulah kata Imam Ghazali, terbaik mengucapkan harapan kita pada saat hayya 'alal falah. Bapak Ibu, tahu nggak arti hayya 'alal falah? Pemirsa di rumah, arti hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan untuk mendanti Allah, mengabulkan doa kita. Ini adalah tempat bertemunya hamba dengan Tuhannya di saat hayya 'alal falah dalam iqamah, tempat berdoa terbaik. Sebahagian ulama muhaddis termasuk Imam An-Nawawi mengatakan makna dari iqamatis shalah adalah pada saat inda kulli sholatim maktubah, selesai melaksanakan sholat-sholat wajib. Itu tempat terbaik, Makanya selesai sholat wajib jangan langsung lari, munajat dulu sama Allah. Ya Allah, saya pengen gini. Ya Allah, suamiku nih selalu keluar tengah malam, jaga dia. Ya Allah, beri rezeki yang banyak. Ya Allah, itu di situ tempat terbaik loh. Kita banyak-banyaknya selesai sholat 5 waktu, kadang-kadang kita sibuk mikirin, oh saya mau ke perusahaan dulu, saya mau kerja dulu, saya mau masak dulu. Betul ya, itu harus kita jeda sejenak. Kenapa? Karena di situ tempat yustajabud doa, di mana waktu itu adalah waktu untuk mustajabnya doa-doa kita. Pemirsa Ainus TV di rumah, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan yang mubarak ini. Kemudian yang ketiga, waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis itu dikatakan fi nuzulil ghaith, pada saat turunnya hujan.
Jakarta masih hujan? Alhamdulillah. Bu, bapak masih hujan di sini ya? Alhamdulillah. Pemirsa di rumah, tentu kita sering menjumpai yang namanya hujan. Dan kadang-kadang kita mengutuk hujan, kadang-kadang kita mencaci maki hujan. Padahal ketahuilah, hujan itu adalah keberkahan dari Allah Ta'ala. Maka Nabi mengajarkan, bila hujan telah Allah turunkan, jangan lupa munajatkan hati, tundukkan pandangan lahir, kemudian kita senantiasa membuka pandangan batin. Apa yang kita ucapkan? Allahumma shayyiban nafi'an. Pemirsa semuanya serta yang hadir, Allahumma shayyiban nafi'an. Udah hafal bu? Hafal bu? Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang manfaat. Ucapkan dalam hati apa doa, harapan dan tujuan kita. Itu mustajab banget loh. Mustajab banget. Jangan cuma ya Allahumma shayyiban nafi'an tapi harapannya nggak ada. Kosong namanya. Allahumma shayyiban nafi'an, dalam hati terucap, ya Allah berikan rezeki yang barokah. Ya Allah berikan suami yang taat kepadamu. Ya Allah berikan anak yang soleh soleha. Di situ tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Maka dari itu pemirsa iNews TV di rumah, Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan doa-doa yang mustajab. Saya Asmar Lambo mohon maaf. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallah wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Asmar Lombo. Ya Allah, luar biasa ilmu yang beliau paparkan. Mudah-mudahan memberikan banyak kebaikan semua. Pemirsa dimanapun berada dan pemirsa di studio, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media kita di Cahaya Hati iNews. Di segmen Jamaah Bertanya, tetap di Cahaya Hati Indonesia.